menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, setelah mendengarkan tes dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dalam bahasa sendiri secara lisan. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih pada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Sekarang bagi 2 kelompok. Kemudian kelompok pertama membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon. Kemudian temannya menyimak temannya yang membacakan. Coba Lukman Fahresa baca pengembara pohon. Coba. Dan sebuah pohon. 2 Coba yang lain. Pengembara dan sebuah pohon. Nah, kita masuk. Berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, Coba lanjut kelompok 2. Dibacakan ini. pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Ya, sekarang menulis pesan-pesan yang terdapat dalam dongeng yang sudah kita baca tadi. Pesan apa yang kita dapatkan di situ? Pesan yang ada dalam dongeng yang sudah kita dengar. Ditulis itu di kerja. Tulis dari sini. Nah, tulis yang coba di kerja. Bagaimanakah sifat manusia terhadap tumbuhan? Kemudian nanti lanjut di sini. Kasih saatnya kita baca. Sudah? Jangan lihat. Sudah anak-anak? Sudah. Ya, sekarang kelompok 1 naik bacakan hasil diskusinya. Coba kelompok 1 naik bacakan pesan yang terdapat dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon. Coba kelompok dibaca. Pesan yang terkandung dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon. Bersyukurlah apa yang kita suka, apabila kita mendapat satu nikmat. Ya sudah, sekarang kelompok 2 lagi. Coba naik bacakan pesan yang terkandung dalam dongeng. Pesan yang terkandung dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon. Belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Jadi pesan moral yang terdapat dalam dongeng yaitu kita disuruh untuk belajar untuk bersyukur. Bersyukur dengan cara menyayangi makhluk hidup. Nah, dan setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon apel, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, di sini ada dialog. Simak dialognya. Kalian jadi Beni, Lukman, Ayah Beni, Hidayah, Ibu Miftahul Hikmah. Maka ayah sering mengucapkan terima kasih. Berterima kasih itu termasuk orang yang bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Tuhan dan hewan caranya
berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita bertemu dan berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Setelah kalian sudah membaca dialog tadi, sekarang kerjakan LKPD-nya dengan cara menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Kerjakan. Ya, dikerja. Anak-anak? Sudah. Ya, sekarang kumpul LKPD-nya. Siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar apa tadi? Mbak Reza. Tentang cara berterima kasih kepada makhluk hidup. Cara berterima kasih kepada tumbuhan dengan cara merawat tanaman. Cara berterima kasih kepada hewan. Kita telah belajar tadi tentang menyayangi makhluk hidup dan cara berterima kasih kepada makhluk